Selamat sore adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Ya, semangat semuanya ya. Hari ini kita mau mendengar cerita lagi. Tapi sebelum mendengar cerita utamanya, kakak mau cerita tentang kakak dulu nih. Adik-adik tahu nggak? Dulu, waktu kakak masih kecil, kakak itu terkenal dengan anak yang nakal. Nakal kenapa ya? Kakak itu suka ganggu teman, suka mengambil pensil teman, pulpen teman, suka coret-coret dinding di sekolah, suka melawan orang tua juga, dan masih banyak lagi adik-adik. Akhirnya kakak mengecap diri kakak ini anak yang nakal. Orang lain pun begitu menganggapnya. Dan ketika itu melihat teman-teman yang lain yang anak-anak yang baik, kakak merasa minder adik-adik, tidak percaya diri untuk berteman dengan mereka. Terus setelah itu kakak menyadari bahwa udahlah, kakak kan udah terlanjur, saya kan udah terlanjur nakal, kan udah terlambat gitu. Tetapi setelah diberitahu bahwa tidak ada kata terlambat untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, bagaimana ya caranya? Akhirnya kakak mengetahuinya, ada satu sosok pribadi, yaitu Tuhan yang mengisi hati kakak dan mengganti perbuatan-perbuatan dosa kakak itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Akhirnya kakak percaya, mulai taat, dan mengganti perbuatan dosa itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga kakak melepaskan itu semua perbuatan-perbuatan dosa. Begitu juga dengan cerita kita hari ini. Kakak mau mempertunjukkan satu kegiatan, yaitu demonstrasi. Udah siap melihatnya, menyaksikannya? Iya, oke. Di sini kakak mau tunjukkan ada satu gelas. Nah, gelas bening ini kita ibaratkan kita, ya. Kita diciptakan Tuhan awal mulanya adalah bersih. Seperti gelas ini, tidak ada kotoran, tidak ada perbuatan-perbuatan dosa. Kita ibaratkan gelas yang bening ini kita. Tetapi dengan adanya perbuatan dosa, dengan apa tadi? Mencuri, mengganggu teman, melawan orang tua, dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik lainnya, kita mengotori diri kita sendiri dengan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, perbuatan dosanya itu kakak ibaratkan dengan ini, air Coca-Cola. Di sini siapa yang suka air Coca-Cola? Pasti semuanya rata-rata suka. Nah, begitu juga adik-adik. Manusia cenderung suka menikmati dosa itu. Ketika dia udah terlanjur melakukan perbuatan dosa, diisi terus nih. Karena dia sudah terbiasa dengan perbuatan dosa, terbiasa mencuri, terbiasa menjahili teman, terbiasa melawan orang tua. Dia menikmati hari demi hari, mengisinya dengan perbuatan dosa itu. Karena dia merasa itu adalah yang nikmat bagi dia, yang enak bagi dia. Nah, setelah kita menikmati perbuatan dosa itu, ya, kakak tuang ke dalam diri kita yang tadinya bersih, ya. Kita yang tadinya bersih, lama-kelamaan karena kita selalu tinggal hidup di dalam dosa, maka kita menjadi seperti air Coca-Cola ini adik-adik. Dia warnanya hitam kecoklatan seperti ini, kotor, ya, tapi kita menikmatinya karena kita suka. Nah, kita pun berubah menjadi nih perbuatan-perbuatan dosa. Di dalam diri kita sudah tercipta perbuatan-perbuatan dosa. Dan kita tergambar oleh perbuatan-perbuatan dosa itu. Dan kita pun merasa seperti kakak tadi, sudah tidak layak, kemudian sudah merasa terlambat. Kira-kira adik-adik ada pertanyaan, Kak, kalau udah terlanjur bagaimana? Apakah bisa murni seperti semula? Ada yang mau jawab? Kira-kira terlambat enggak ya kalau kita mau mengubah warna air yang kotor ini menjadi bersih? Iya, tidak ada kata yang terlambat adik-adik, selama kita mau. Tapi kuncinya apa? Kita harus mau diproses. Bagaimana ya memprosesnya? Nah, ada satu pribadi, yaitu Tuhan yang datang, yang mau mengaliri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang kemudian menggantikan air kotor ini menjadi air bersih. Memang prosesnya nggak enak adik-adik, karena kita udah lama tinggal di dalam dosa ini. Sehari-hari kita makan, minum dengan dosa ini,
menikmatinya ketika ada pergantian air itu memang tidak enak. Tetapi adik-adik percayalah, coba kakak tanya, kalau kita minum setiap hari air Coca-Cola, memang di mulut enak, tetapi apakah baik untuk tubuh kita? Tidak, yang ada nanti sakit ya, banyak penyakit nanti yang terjadi. Nah, tetapi kita mau coba ganti air yang sudah kotor tadi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dengan Tuhan. Tuhan mau datang. Tuhan mau kapan saja datang kepada kita. Kuncinya adalah kita mau menerima atau tidak adik-adik. Coba ya kita aliri dengan kasihnya Tuhan. Nah, dengan air yang putih. Mungkin banyak yang kurang suka dengan air putih. Tapi itulah yang terbaik untuk kita. Karena air putih itu sehat. Coba ya. Ya, prosesnya mungkin tidak cepat adik-adik, tetapi kita kuncinya mau untuk terus dialiri dengan air yang bersumber daripada Tuhan. Kita yang tadinya merasa sudah kotor, sudah tidak layak, tetapi Tuhan mau melayakkan kita dengan mengganti air yang kotor itu menjadi bersih kembali. Nah, mungkin prosesnya lama ya adik-adik, tapi kuncinya apa? Kita mau. Siapa di sini mau mengganti yang kotor jadi bersih? Wah, oke. Ya, coba kalian lihat. Perbuatan dosanya, ini tidak layak lagi dikatakan perbuatan dosa. Sudah kembali ke kita yang semula. Kita lihat, inilah ciptaan Tuhan yang semula. Kita ciptaan yang berharga, yang bersih, yang diciptakan oleh Tuhan. Setelah bersih seperti ini, apakah kalian mau mengotorinya lagi? Kalau kakak sih enggak ya. Kita sama-sama belajar ketika kita sudah melepaskan perbuatan-perbuatan jahat kita, perbuatan dosa kita, jangan isi lagi dengan perbuatan-perbuatan yang dosa. Sehingga air ini akan tetap bersih di dalam diri kita. Nah, adik-adik, yang mau kakak sampaikan pada cerita hari ini adalah kita tidak pernah terlambat untuk mengaku dosa kita. Apakah hanya mengaku dosa? Tidak. Ketika kita sudah mengaku dosa kita juga harus mengalami Tuhan itu sendiri. Nah, setiap hari Rabu kan atau hari Sabtu, kakaknya selalu memberikan cerita, menceritakan hal-hal yang baik kepada kalian kan. Tidak cukup hanya didengar adik-adik, tetapi kita harus melakukannya. Setelah kita melakukannya, tentu dia akan bertabrakan tuh dengan perbuatan dosa yang ada dalam hati kita. Caranya, kita pilih salah satu. Kita pilih, yaitu cerita yang dari kakak-kakak, yang berasal daripada Tuhan. Dan melepaskan perbuatan-perbuatan dosa kita. Kita harus rela membuang kebiasaan-kebiasaan buruk kita ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Siap mengganti perbuatan dosa dengan perbuatan baik? Oke, sampai di sini cerita kita. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.